silakan. Selamat pagi Bapak. Maaf mengganggu nih Bapak. Tidak apa-apa. Ya begini Bapak, maksud saya ketemu sama Bapak ini. Saya kan sementara ada ikut pendidikan guru penggerak. Jadi kita sekarang sudah sampai di modul 3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi di sini pada tugas demonstrasi ini kita disuruh untuk wawancara kepala sekolah, minimal 3 kepala sekolah, salah satunya di tempat saya bertugas di jadi tentang identifikasi masalah-masalah yang menyangkut dengan dilema etika dan rujukan moral. Dan kita semua tahu bahwa dilema etika itu berarti pengambilan keputusan yang berbasis tentang nilainya benar-benar. Artinya hal-hal yang kita ambil itu mau lepas yang mana, yang satu juga benar, yang satunya juga benar. Begitu juga kalau tentang rujukan moral berarti antara benar dan salah, artinya menyalahi aturan yang berlaku. Untuk itu mungkin di sini saya mau belajar di Bapak bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang mungkin menyangkut dengan dua nilai tadi, tentang dilema etika dan rujukan moral itu. Ada beberapa pertanyaan di sini yang mungkin akan saya analisis. Yang pertama di sini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kalau kita mengidentifikasi kasus yang ada selama ini, karena kita dalam satu lembaga yang juga tidak terlepas dari hubungan kita dengan semua stakeholders, baik ke dalam maupun keluar. Jadi sebenarnya kasus itu ada dua, yaitu internal kemudian eksternal. Ada dua itu yang utama. Berarti ada kasus internal sesama kita di dalam lembaga dengan rekan sejawat maupun tenaga kependidikan ataupun peserta didik itu sendiri ya Bapak. Begitu juga dengan masalah-masalah kasus-kasus internal yang ada di hubungan kita dengan masyarakat, komite, mungkin orang tua wali dalam hal ini ya Bapak. Oke. Yang berikut, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika atau dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Jadi kalau masalah atau kasus yang ada yang secara internal kita hadapi, itu biasanya saya mengidentifikasi kemudian apakah keputusan yang diambil itu menguntungkan lembaga atau hanya menguntungkan individu dalam sekolah kita. Jadi masalah internal itu biasanya saya putuskan itu kalau dia menguntungkan lembaga, dan itu saya anggap benar. Ya. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan pertama harus diidentifikasi dulu ya, identifikasi dulu, cari tahu dulu pokok masalahnya bagaimana atau apa yang akan perlu kita ambil, kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil. Intinya kita memikirkan dampaknya Bapak. Dampak itu dia menguntungkan atau dia merugikan, menjebak kita ya Bapak. Kita sendiri, merugikan lembaga itu sendiri, atau dia bisa menguntungkan. Tetapi yang selama ini diambil adalah kebijakan yang menguntungkan kita ya menguntungkan baik secara lembaga yang akan berdampak pada kebaikan kita bersama.
kasusnya anak sekolah. Itu biasanya saya identifikasi apakah kasus ini diputuskan di tingkat pimpinan atau di wali kelas. Jadi itu berarti berhubungan dengan masalah siswa. Kemudian yang berhubungan dengan hubungan antara guru. Ya itu juga kalau dilihat bahwa kasusnya itu atau masalahnya perlu dirapatkan bersama, kita rapatkan bersama. Sehingga keputusan itu benar-benar sudah mempertimbangkan baik buruknya, benar salahnya, ya. Karena dalam mengambil keputusan ini selama kepemimpinan saya tidak mau menggunakan prinsip solus propuli suprema lex, yang kuat menekan yang lemah, akan berdampak pada kita semua. Kemudian ada masalah lagi yang selama ini kita semua lihat, bagaimana seperti saya beri contoh, meskipun pembangunan kita ini sisa dananya sedikit, tetapi bagaimana kita manfaatkan dana ini untuk yang sedikit ini bisa memperingan proses akreditasi. Ini keputusan yang cukup dilematis karena uangnya sedikit. Kalau kita mau membangun ini mungkin tidak sampai, maka terbengkalai. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai penopang untuk kita pengadaan data-data sekolah, kemudian apa yang perlu kita ini, kita sempat bangun tempat parkir, kemudian ada kantin sekolah, itu kita bangun. Dan semua itu bermuara pada kepentingan yang lebih luas adalah menyangkut akreditasi sekolah kita. Karena kita SMK itu tidak hanya akreditasi sekolah, tapi juga jurusan. Sehingga keputusannya memang cukup dilematis. Seperti itu. Kemudian ini juga yang selama ini kita rasakan, karena tadi sudah disampaikan bahwa masalah itu kasus ini ada internal dan eksternal. Yang eksternal yang sempat mencuat dan sampai sekarang ini adalah suatu kebijakan yang saya ambil yang memang serba salah. Tapi saya putuskan, tapi sampai sekarang akhirnya menuai dampak. Sehingga kali lalu karena saya berpikir bahwa ini akan bermuara pada satu masalah yang dialami oleh kita yang di dalam atau internal itu, dan ternyata terjadi kasus itu, yaitu menyangkut dengan air. Menyangkut dengan air ini sudah dibahas di tingkat eksternal kita dengan komite dan masyarakat. Kemudian semua masyarakat menyoroti, ini kan aset sekolah, kenapa dimanfaatkan oleh masyarakat? Karena memang dampak yang mereka rasakan itu bahwa anak-anak mereka itu harus ambil airnya jauh, sedangkan kita punya aset. Dan itu keputusan kali lalu itu juga diminta oleh masyarakat. Jadi kita serba salah. Saya serba salah waktu itu karena saya berpikir bahwa ini juga membangun relasi dengan masyarakat, tetapi yang mereka buat berlawanan. Dan sekarang semua sekolah guru-guru kejuruan sudah ada, mereka mau praktek, air tidak ada. Dan sekarang ini yang selama ini membuat saya cukup dilematis. Sehingga kali lalu kita masih, karena ini saya menganggap daripada saya harus memutuskan sendiri, maka kita sempat rapat Dewan Guru dan Pegawai, dan kesepakatan Dewan Guru dan Pegawai bahwa kita kembalikan aset kita itu ke sekolah. Jadi tidak memberikan itu lagi kepada masyarakat untuk menggunakan aset. Maka dalam waktu dekat ini juga saya sementara berusaha untuk mencari
yang menggunakan aset kita ini untuk dikembalikan. Jadi tidak lagi kita sambung ke berbagi ke masyarakat karena kita ini satu lembaga, satu keluarga besar yang membutuhkan tidak hanya untuk kepentingan akademik, praktek anak-anak, tapi juga kebutuhan kita setiap hari. Hal ini membuat saya cukup dilematis sehingga saya sendiri terjun ke lapangan untuk melihat seperti itu. Saya belajar banyak teman-teman. Berarti ketika kita mau mengambil suatu keputusan, kita tidak bisa egois dengan diri sendiri, ya. Kita harus berkolaborasi melalui rapat musyawarah bersama untuk mengambil satu keputusan. Dan mungkin saya rasa pasti dampaknya itu pasti ada, ya Pak. Dampaknya pasti ada, dan sekarang hanya tinggal kita berani menghadapi masalah itu saja. Oke, yang berikut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkahnya saya biasanya langkah pertama itu saya identifikasi dulu. Mengidentifikasi dulu sehingga berat ringannya kasus itu. Berat ringannya kasus itu kemudian siapa-siapa yang bisa mengambil keputusan. Jadi contoh kalau kita internal biasanya anak-anak yang alpha, kemudian macam-macam. Bahkan diangkat sampai masalah yang seharusnya bukan kita yang punya masalah. Yang selama ini saya katakan bahwa itu adalah dosa berjemaah. Jadi dari SD atau madrasah mulai buat dosa, SMP buat dosa, kita SMK tidak buat dosa. Jadi seperti itu. Jadi kasus-kasus itu biasanya saya limpahkan pada setiap guru mata pelajaran dan wali kelas. Amankan kondisi ini. Artinya bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa minimal itu mereka bisa membaca yang baik. Karena ini kan sebenarnya kasus yang selama ini kita alami. Tapi kadang-kadang lepas dari jangkauan. Dilema juga, kita mau lanjutkan mereka atau mau tahan tetap juga, semua serba salah. Kemudian saya juga tidak mau berpatokan dan tidak mau mempersalahkan mereka yang terdahulu. Tapi bahasa sederhananya, oke, ini adalah dosa berjamaah. Begitu. Berarti diidentifikasi, dicari tahu berat ringannya masalah atau kasus yang dihadapi, terus bisa dilanjutkan ke pimpinan atau bisa ditangani oleh guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian kurikulum. Kemudian itu juga kalau menyangkut dengan etika, moral, itu juga kita biasa libatkan guru agama, kemudian guru BK. Lanjut lagi nih Bapak. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau kita lihat kasus-kasus yang menyangkut dengan etika, itu biasanya langkah-langkahnya itu saya setelah mengidentifikasi, kemudian kalau menuju ke personal, maka saya biasanya panggil, tanya kendalanya apa, kemudian kalau memang masalahnya itu harus didiskusikan dalam rapat, harus dibicarakan, maka biasanya kita rapatkan. Karena saya menganggap bahwa kalau kita rapatkan kemudian keputusan rapat, itu saya menganggap bahwa keputusan itu keputusan kita bersama. Berarti bukan tanggung jawab satu orang. Tetapi seorang pemimpin akan berdasarkan masukan dari peserta rapat kita semua. Kemudian saya biasanya mengambil satu kebijakan yang tidak menyalahi aturan, tapi juga menguntungkan kita bersama.
mungkin yang ini nih, Ibu Guru, Ya. ada satu kasus yang selama ini cukup dilematis. Jadi, tapi saya beranggapan bahwa di sekolah itu kita profesional. Jadi ini terjadi tahun lalu atau 2 tahun lalu. Saya disoroti bahwa ini anak bapak ini seperti begini. Tapi ini di sekolah, berarti kita profesional, lepas dia sebagai siapa anak. Begitu. Sehingga apa yang dia lakukan yang saya anggap benar sebagai pemimpin mengatakan bahwa ini benar, maka itu benar. Bukan karena intervensi dia anak saya, tidak. Sehingga hal itu sempat kita bawa ke rapat, dan saya sampaikan bahwa kita ini kerja profesional. Begitu. Yang pemimpin anggap itu benar berdasarkan aturan, ya benar. Begitu. Dan itu yang saya putuskan akhirnya, meskipun sedikit mengecewakan, tapi itu aturan. Begitu. Kita berani untuk tidak membedakan apa. Tidak membedakan. Oke, kita lanjut lagi Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Jadi selama ini yang saya rasakan dan masih terganjal sampai sekarang, salah faktor air. Saya disoroti oleh masyarakat sekitar. Kenapa? Kalau yang si A pakai, kenapa kami yang tidak? Apakah kami ini bukan masyarakat di sini? Bahkan tetangga. Ini menjadi persoalan. Kemudian hal kedua yang cukup dilematis menyangkut dengan administrasi para siswa. Jadi khususnya macam seperti ijazah, mereka belum menyelesaikan kewajiban mereka. Ijazahnya sudah siap. Nah mereka mungkin ini juga mereka melihat unsur subjektif pimpinan. Mereka tidak datang di sekolah. Kalau datang di sekolah ya jelas itu akan berhadapan dengan semua stakeholders yang ada di dalam sekolah. Harus menghadap ke sini, kemudian menyelesaikan ini. Ya mereka potong kompas. Mereka potong kompas, maka saya dilematis. Mau supaya menyerahkan itu, berarti sudah rasa ketidakadilannya ada. Begitu. Tapi kalau tidak diberikan, kasihan juga mereka punya nasib ke depan. Jadi selama ini langkah yang saya ambil, ya sudah semua ini nanti diaturnya di sekolah. Sehingga saya juga tidak beban. Karena secara manusia, saya biasanya rasa empati, tiba. Tapi mereka manfaatkan kebaikan kita ini untuk menginjak-injak kebaikan kita. Ya sudah, kita bawa ke ranah yang berdasarkan aturan. Sehingga kita semua kalau di aturan ya sudah, kita jalani aturan apa ya ikut itu sudah. Seperti itu. Itu yang menjadi tantangan selama ini. Tantangan berat. Dimana kita mengambil keputusan itu lewat faktor lebih luasnya dari masyarakat luas juga terus dari peserta didik itu sendiri, sehingga ada faktor internal dan eksternal. Ya. Tetapi kita pasti dengan bijak untuk mengambil satu aturan yang tidak merugikan bersama, sama-sama bisa senang, bisa untung, bisa nikmati itu. Oke, yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan. Jadi kita di sini selama kepemimpinan saya di sini, begitu melihat kasusnya itu langsung menyelesaikan, langsung diselesaikan, sehingga tidak ada beban. Di samping tidak ada beban, tapi itu membuat ada komunikasi yang baik antara yang membuat kasus, kemudian kita yang lembaga, dan akan berdampak pada semua individu di dalam sekolah. Karena kasusnya sudah diselesaikan, berarti sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi ada yang kita langsung melibatkan macam secara eksternal, orang tua harus datang dan kita selesaikan saat itu juga. Nah, sehingga orang tua atau masyarakat juga tidak merasa terbebani, kemudian pihak sekolah juga tidak merasa terbebani, karena kita membangun kerjasama ini untuk kita menggenerasi. Maka semua persoalan harus diselesaikan pada saat itu. Karena selama ini prinsip saya jangan menunda pekerjaan yang hari ini dikerjakan sampai besok. Atau orang biasa dengan istilah bahasa Inggris, do not put off till tomorrow what can you do today. Jangan menunda pekerjaan, apalagi ini. Jadi jangan menunda pekerjaan yang hari ini kau kerjakan sampai besok. Ya, karena besok itu ada yang lain. Ya, ada tantangan tersendiri, sehingga kita langsung selesaikan. Tambah satu pengalaman lagi. Ya. Istilahnya jangan menunda suatu pekerjaan yang kalau memang hari ini kita sudah bisa selesaikan, ya selesaikan. Ya. Jangan tunda, karena besok punya tantangan sendiri. Ya. Berarti kalau masalahnya ini langsung diselesaikan. Dan itu banyak sekali kasus. Seperti kali lalu anak yang aneh-aneh. Ya, saat itu coba panggil orang tua sehingga tidak berimbas keluar keluar masyarakat juga. Oke, Pak. Nah, yang berikut lagi masih ada yang apa? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus problematika? Ya, jadi kasus-kasus yang ini, jadi ada orang. Jadi secara internal, kalau yang berhubungan dengan akademik, kemudian berhubungan dengan administrasi GTK, biasanya saya konsultasikan dengan operator. Kemudian masukan-masukan dari kurikulum. Memang kadang-kadang operator ini disoroti dari luar, tapi saya tetap karena selama kepemimpinan saya, apa yang saya sudah percayakan, siapa yang saya percayakan, laksanakan tugas, dan saya percaya penuh. Sehingga selama ini operator saya itu memberikan update data, disampaikan, data sudah diupdate, ya, sudah disinkron, maka semuanya berjalan baik. Jadi itu menyangkut dengan masalah administrasi. Kemudian masalah akademik, itu biasanya saya konsultasi dengan kurikulum, kita diskusikan, oh ini masalahnya begini, ya kita selesaikan. Kalau jadi kedua orang ini, tambah lagi juga dengan biasanya karena ini menyangkut dengan masalah etika, budi pekerti. Saya juga biasanya anak yang membuat kasus, saya biasanya tanya guru agama dan BK. Jadi itu bahkan selama ini saya masuk sampai hal kecil. Macam di guru agama, saya biasanya masuk sampai hal kecil. Apakah anak ini sudah bisa mengaji? Ternyata pernah kasus kita ini terjadi. Bahwa anak ini selama ini dia tidak pergi sholat, dia sholat tapi persoalannya adalah dia tidak bisa ambil wudhu. Ini kan di luar jangkauan kita. Tapi begitu saya cari tahu dan dapat, dia mengaku sendiri, Bapak, saya tidak bisa ambil air wudhu. Nah ini saya bilang, ini berarti saya langsung panggil guru agama,
dalam sekian hari, 3 hari sudah harus bisa. Jadi maka diidentifikasi kasusnya masuk. Tapi setelah ini baru kita tahu bahwa ternyata anaknya begini. Ya, kemudian itu ya saya punya anak-anak yang Islam. Bagaimana yang Kristen? Itu juga saya biasanya masuk ke sana. Anak-anak bisa membaca tidak? Karena kita hanya kalau ajar teori-teori tanpa kita tahu hal-hal yang mendasar, bahaya. Nah, ini nanti kita pikir dosa berjemaah lagi. Berarti di dalam kita mengambil satu keputusan, mungkin kita mau melibatkan orang-orang, kita harus lihat dulu ya, masalah ini masalah apa, masalah administrasi, menyangkut akademik, atau masalah etika moral. Berarti kita harus libatkan siapa untuk membantu kita dalam mengambil satu keputusan. Dan itu biasanya setelah masukan dari beberapa orang itu, kemudian biasanya kita juga bawa ke diskusi yang lebih luas, melibatkan semua etika, kita pertemuan, kita diskusi bersama solusinya seperti apa, baru pimpinan mengambil keputusan. Nanti ini masuk pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan di lembaga etika? Jadi pertanyaan terakhir ini memang tadi saya sudah sampaikan bahwa berhubungan dengan yang selama ini saya rasakan, bahwa membuat keputusan, contohnya air tadi, contohnya air ini cukup dilematis. Di satu sisi kita yang internal itu menyoroti apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan. Pimpinan mengambil keputusan itu karena mengingat yang lebih luas, tetapi berdampak, berdampak pada kita di dalam. Maka itu yang saya bawa ke rapat untuk kita diskusikan bersama, tidak hanya secara internal tapi juga eksternal waktu itu, sehingga keputusan masyarakat luas, komite, bahwa itu harus dikembalikan. Dan saya merasakan bahwa tidak hanya disoroti oleh masyarakat umum, tetapi juga kita di dalam. Maka saya mengambil keputusan dan sudah saya putuskan untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan aset kita, seperti itu. Jadi itu yang selama ini saya rasakan, hal-hal yang menyangkut dengan yang internal, kemudian eksternal. Yang internal itu keputusan yang cukup dilematis. Kadang-kadang kita mau putuskan apakah mencederai teman-teman atau kalau mencederai teman-teman, bagaimana nasib mereka ke depan. Kemudian berhubungan dengan ini, berhubungan dengan masyarakat, kita putuskan. Memang selama ini keputusan yang satu ini itu agak menyalahi karena ini aset kita. Dan setelah saya berpikir selama ini, saya harus lebih memikirkan anak-anak saya daripada memikir orang tua. Seperti itu. Baik, Bapak. Untuk wawancara kita mungkin sampai di sini. Terima kasih juga atas pengalaman yang sudah Bapak bagikan kepada saya, dan atas waktunya untuk Bapak bisa bersedia menjadi narasumber saya dalam menyelesaikan tugas saya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bisa berdampak positif, bisa menjadi bahan pembelajaran buat saya ke depannya nanti untuk lebih baik lagi. Karena ini calon pemimpin saya. Jadi kalau besok lusa
memang dipercayakan untuk memimpin satu lembaga, ingat bahwa itu kita menjadi pelayan. Kita melayani orang lain, dan itu kita akan merasakan saya jadi pelayan seperti ini ya. Jadi kita nilai kegunaan kita berada di tempat di mana kita ditentukan, kita merasa bahwa kita ada untuk orang lain. Seperti itu. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat ketua-ketua yang saya dapat yang hari. Iya. Mungkin cukup sekian Bapak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di PAUD Panadai, Desa Pandai, bersama Ibu Majida selaku pimpinan sekolah PAUD. Di sini saya ingin menjadikan beliau sebagai narasumber saya dalam menyelesaikan tugas pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan selaku pemimpin pembelajaran. Baik Ibu Guru, apa kabar Bu Majida? Sehat? Begini Bu, tujuan saya ke sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa saya ingin menyelesaikan salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Kebetulan sekarang sudah sampai pada modul 3, di mana di situ kami dituntut untuk menganalisis bagaimana cara dan belajar bagaimana cara seorang pimpinan itu dalam mengambil keputusan. Bu, kita bisa mulai Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama seperti ini Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Misalnya dilema etika mungkin ketika Ibu sementara memimpin rapat di sekolah, terus bersamaan dengan waktu itu ada telepon yang berbunyi bahwa Ibu harus kembali ke rumah karena anak mungkin dalam keadaan sakit yang harus dibawa ke rumah sakit segera. Itu mungkin dari contoh dari misalkan dari dilema etika yang harus Ibu hadapi. Terus ada lagi mungkin rujukan moral, misalnya kasus-kasus yang mungkin sering terjadi, misalkan Ibu selaku pimpinan sekolah, bagaimana Ibu mengambil keputusan itu terhadap hal-hal yang bersifat urgen, mungkin tentang keuangan atau peraturan pelanggaran peraturan sekolah, seperti itu Bu. Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu bagaimana menurut Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan? Ya baik, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan kasus-kasus yang terjadi, mungkin saya juga pernah alami hal seperti begitu. Saya kadang dilema seperti di sekolah, misalnya ada kegiatan, terus komite datang ke sekolah, terus komite harus menuntut, harus meminta seperti uang atau apa untuk pembelanjaan, tapi tidak tahu itu arahnya kemana. Tapi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, mungkin saya harus bangun koordinasi dengan teman-teman guru saya. Mungkin hal-hal seperti itu yang sering terjadi di sekolah saya. Terus ada hal-hal lain, misalnya ada kegiatan di luar sekolah, terus dengan jumlah guru yang minim, sehingga bagaimana kita mengatasi agar anak itu kesannya tidak menerima belajar, tidak menerima pelajaran. Solusi yang saya ambil di sini, saya menyuruh guru tersebut untuk memberikan tugas atau apa sehingga anak-anak itu tidak kosong di jam pelajarannya, sedangkan kegiatan di luar tetap berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu. Ya, jadi begitu ya Bu, ini tentang bagaimana kita menghadapi ini, berarti kita tidak bisa membiarkan kelas juga kosong. Berarti hari ini saya juga mendapat
tahu, kita tidak membiarkan kelas itu kosong, tetapi MGP pun tetap berjalan. Mungkin kita bisa settingnya Bu Guru untuk ini, guru-guru pengganti, atau mungkin kita berikan tugas saja dari anak-anak gitu. Oke Bu, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua-dua kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya seperti contoh tadi. Oke, baik. Nah, seperti kasus yang kedua ini, mungkin saya selaku pimpinan sekolah, saya mengambil keputusan di mana keputusan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, mungkin di situ saya memilih untuk memberikan atau tidak memberikan tergantung dari keputusan yang ada. Oleh karena itu, semua keputusan yang ada saya pikirkan, saya pertimbangkan bersama teman-teman agar apa yang saya putuskan tidak bertentangan dengan teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu. Berarti keputusan yang harus diambil perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Kita harus musyawarah dengan teman-teman. Bisa jadi juga kita bisa memikirkan dampak-dampak setelah kita mengambil keputusan itu seperti apa ya, itu. Kita tidak musyawarah dengan nantinya jadi persoalan yang baru lagi mungkin akan timbul. Oke Bu, bagus sekali. Yang berikut lagi di sini tentang bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Oke, baik. Mungkin langkah-langkah yang sering saya lakukan pada teman-teman, yaitu pertama mengajak diskusi, mencari saran pendapat yang baik, mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi terlebih dahulu kita harus berdiskusi ya dengan teman-teman sejawat, dengan guru untuk mencari dalam mengambil satu keputusan. Intinya tidak di sebelah pihak saja ya. Ya, yang berikut lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Artinya begini Bu, seperti contoh dalam pengambilan keputusan tadi, apakah itu sudah efektif atau perlu diperbaiki lagi, perlu ditingkatkan lagi, mungkin dilihat dari hasil yang dicapai, atau setelah kita mengambil satu keputusan terus efeknya seperti ini, mungkin itu dia efektif atau tidak, atau perlu kita refleksikan kembali. Ya, oke, baik. Jadi setelah kita mengambil keputusan, kita tidak langsung semena-mena langsung memakai keputusan tersebut, tetapi kita harus memikirkan efek apa yang akan terjadi. Jika keputusan yang kita ambil terus efeknya tidak sama seperti yang kita putuskan, maka kita perlu pertimbangkan kembali apa ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu tidak seharusnya keputusan yang mutlak. Tentu kita harus memutuskan yang benar-benar harus diputuskan agar tidak terjadi penyimpangan antara keputusan yang ada. Mungkin seperti itu. Baik, di sini saya merasa bahwa satu pelajaran lagi yang sangat perlu untuk saya ambil contoh ke depannya lagi, nanti seperti apa. Misalkan nanti saya jadi pimpinan nanti, Insya Allah. amin. Jadi di sini mungkin dalam hal-hal yang kita mungkin anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan itu belum tentu dia mutlak untuk dilanjutkan. Seperti kita perlu ada refleksi, perlu ada evaluasi kembali terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Oke, itu yang berikut lagi, hal-hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Oke, baik. Tantangan yang sering saya hadapi, kadang ada teman guru yang tidak sependapat dengan saya, terus tidak sependapat, terus tidak sepemahaman. Itulah yang sering terjadi di sekolah kami, sehingga saya juga tidak cepat-cepat mengambil satu keputusan bahwa itu yang benar, tetapi saya juga harus mendengar dari teman-teman, karena banyak teman-teman yang berpendapat berbeda dengan saya. Oleh karena itu saya mengantisipasi hal-hal seperti itu. Berarti tantangan yang sering kita hadapi dalam sebuah pengambilan keputusan itu bisa jadi dari teman-teman kita sendiri, rekan sejawat sendiri atau bawahan kita. Karena berarti kita harus melibatkan, saling berkolaborasi ya Bu, intinya di situ. Iya. Oke, yang berikut lagi, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Misalkan pada saat sementara seperti contoh tadi, atau masalah-masalah yang dihadapi siswa atau apa begitu, mungkin punya jadwal tertentu atau prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Kalau terkait dengan jadwal-jadwal seperti begitu, mungkin kami sudah susun di sekolah kami jadwal-jadwal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Misalnya hari ini ada persoalan kasus siswa dibully, berarti hari ini ada guru ini yang harus mengatasi siswa yang dibully. Misalnya besok ada siswa yang dikeroyok oleh teman-teman dan lain sebagainya, mungkin ada guru lain yang menggantikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi saya rasa mungkin jadwal-jadwal itu sangat penting buat di sekolah. Berarti di sekolah Ibu sudah ada jadwal-jadwalnya memang untuk disusun. Bagus sekali Bu. Memang kasus bully ini sering terjadi, apalagi di anak-anak PAUD ya Bu. Pasti sering saling setiap hari itu pasti ada saja ya Bu. Iya. Berarti sudah ada punya jadwal-jadwal tertentu. Artinya pembagian tugas guru ini yang punya, mungkin piket atau apa ya, mungkin kalau memang pas ada masalah seperti itu, jadi kira-kira ada jangka waktu atau langsung diselesaikan seperti itu. Misalnya kita lihat dari dia punya situs kejadiannya Ibu, misalnya kalau kejadiannya sangat berat, berarti harus diselesaikan hari itu juga, karena takutnya efek-efeknya bisa dibawa keluar. Nanti orang tuanya menilai, di sekolahnya anak-anaknya seperti begini, guru-gurunya hanya urus nonton, hanya urus begini, terus tidak memperhatikan anak-anak. Jadi kita lihat kasusnya seperti apa, mungkin kita langsung selesaikan di hari itu juga. Berarti bagus sekali, mungkin satu pelajaran lagi untuk saya. Jadi kita menyelesaikan kasus, kita mungkin masalah yang kita hadapi, dilema etika yang kita hadapi atau apa yang kita hadapi itu, kita mungkin mesti lihat bagaimana berat ringannya masalah yang kita hadapi itu. Misalnya yang bisa ditunda atau dipending, ya kita pending mungkin 1-2, atau kalau yang memang harus diselesaikan dalam waktu itu juga ya kita harus selesaikan. Oke. Nah, yang berikut lagi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya untuk mengambil keputusan dalam suatu kejadian, yang pertama faktor dari diri sendiri, yang kedua faktor dari rekan-rekan kerja. Jika itu tidak cepat-cepat diatasi, maka nanti akan terjadi istilahnya berimbas keluar, maka itu bertambah persoalan. Berarti kita yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan itu pastinya terus dalam diri kita sendiri harus berani ya Bu. Berani, salah satunya kita harus berani dalam menghadapi masalah tersebut. Yang berikut lagi, yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan,
pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya baik, mungkin yang pengalaman yang saya ambil dari mengambil keputusan dilema mungkin semuanya telah disampaikan disampaikan, maka yang di sini menjadi kesimpulan saya bahwa apa yang kita ambil, apa yang kita ini harus kita pikirkan matang-matang. Kita bangun kerjasama dan koordinasi bersama rekan-rekan kerja kita agar kita mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Karena kalau tidak kita lakukan hal-hal seperti itu, maka nanti hal-hal yang di luar dugaan kita akan terjadi. Nah, di kemudian hari kita akan menyesal, oh kenapa saya tidak melakukan ini sebelumnya, tidak mengantisipasi. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan, saya mungkin mengambil kesimpulannya bahwa hal-hal yang perlu kita pikirkan adalah memikirkan apa yang akan terjadi hari ini, esok, dan selamanya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Mungkin itu merupakan pembelajaran untuk saya ke depannya terhadap bagaimana cara Ibu dalam mengambil suatu keputusan tentang apa yang sudah diwawancara tadi, terus sudah disampaikan pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu pembelajaran buat saya ke depannya. Kita sama-sama belajar untuk lebih baik lagi dalam mengurus masing-masing. Baik Bu, mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang sudah disediakan untuk saya. Sebelumnya juga saya mohon maaf dalam mengganggu waktu Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu bahwasanya dengan kehadiran Ibu di sini kami juga bisa tahu apa yang perlu kami siapkan di sekolah, apa yang perlu kami semuanya. Mungkin ibu yang hadir ini mungkin bawa ilmu yang baru juga buat kami, sehingga kami bisa terapkan di sekolah kami. Apa yang kurang bisa kami lengkapi. Mungkin kehadiran Ibu luar biasa buat kami. Kami berdoa semoga apa yang Ibu cita-citakan, apa yang Ibu kerjakan hari ini terjawab cepat dan berjalan dengan lancar, dan Ibu juga sehat-sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak Ya. Kalau begitu saya permisi dulu Iya, ya ya. Bu. Nanti ada kesempatan main-main lagi di sekolah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Handriati Wono, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Alor. Saat ini saya berada di rumahnya Bapak Anwar, salah satu kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Pandai. Saya di sini, saya langsung berkunjung ke rumah beliau karena berhubung sekolah sudah libur dan beliau juga baru kembali dari dinas luar. Ya Bapak? Ya. Bapak, jadi tujuan saya ke sini sebelumnya Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tujuan saya berkunjung ke sini untuk memenuhi salah satu tugas saya pada modul 3 tentang bagaimana seorang pimpinan mengambil keputusan yang berbasis tentang nilai-nilai kebajikan. Untuk itu saya membutuhkan Bapak sebagai narasumber saya dalam memenuhi tugas saya ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya wawancara Bapak. Di sini saya mau belajar bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan. Mungkin bisa berbagi dengan saya untuk bekal saya dalam perjalanan saya ke depan nanti. Baik Bapak, kita bisa mulai. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, di mana
Misalnya contoh dilema etika itu sendiri, misalnya Bapak sementara memimpin rapat tiba-tiba ada kepentingan pribadi yang mendesak bahwa mungkin ada telepon masuk, anak Bapak ada sementara sakit, sehingga Bapak harus, apakah itu Bapak melanjutkan rapat atau harus menjenguk anak yang sakit. Itu seperti dilema etika. Tetapi kalau bujukan moral itu seperti hal-hal yang melanggar aturan, keputusan yang kita ambil tetapi itu bertentangan dengan aturan yang berlaku, Bapak, seperti itu. Jadi di sini selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu seperti apa? Ya, dari beberapa contoh yang tadi Ibu utarakan itu, saya juga sempat pernah terjadi, yaitu seperti kasus-kasus seperti itu. Saya sempat dilema untuk mengambil keputusan, tapi itulah kita sebagai pemimpin, apa yang harus kita ambil itu kita tetap laksanakan. Di sekolah juga penting, dan di keluarga, terutama dengan misalnya ada siswa yang seperti pokoknya itu sebuah dilema bagi saya untuk mengambil suatu keputusan. Ya, jadi terima kasih dari Ibu punya penjelasan menyangkut dengan etika moral tadi. Itu saya sering jumpai di sekolah. Itu memang sangat dilema bagi saya, sehingga saya perlu berkoordinasi sama teman, saling konsultasi dengan teman, atau bersama-sama dengan guru-guru bermusyawarah untuk mengambil satu keputusan. Kalau memang ini, ya kita sama-sama untuk mengambil keputusan, sehingga tidak memberatkan saya untuk memutuskan sesuatu yang kedua-duanya itu membenarkan kita semua. Jadi Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut mungkin ada ya faktor eksternal atau internalnya, kita harus komunikasi dengan sesama rekan sejawat, itu pendapat dari teman-teman guru dalam menentukan satu keputusan. Tetapi di samping itu juga mungkin kita bisa mengambil satu keputusan lewat musyawarah. Mungkin kita membutuhkan orang tua wali murid untuk bisa hadir, atau misalkan ada kasus-kasus tentang kenakalan siswa atau ini begitu, perlu kita libatkan masyarakat luar pada umumnya, mungkin ya. orang tua murid ya, gitu. Ya, terima kasih. Itu yang untuk pertanyaan yang kedua ini, biasa itu sering terjadi. Saya biasa ini konsultasi sama ini pihak pemerintah setempat sebagai kepala wilayah, komite, dan biasanya juga di yayasan sering-sering saya bisa menanyakan hal-hal yang terjadi di sekolah. Itu saya tanya untuk bagaimana jalan keluarnya, sehingga datang di sekolah saya bisa mengambil satu keputusan. Berarti saling berkolaborasi, ya, berkolaborasi antara pemerintah setempat, orang-orang tua. Ya. Ya. Tidak mungkin kita ambil satu keputusan sendiri. Oke, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu seperti yang saya penjelasan seperti yang pertama tadi, itu juga hal yang sama. Seperti ini ya, kalau memang saya identifikasi dulu, kalau memang salah menyangkut dengan akademik, itu saya mungkin panggil itu kurikulum, atau menyangkut dengan siswa, saya mungkin panggil bagian kesiswaan, atau juga masalah dengan orang tua siswa, pasti saya akan hubungi pemerintah setempat, sehingga itu bisa mengambil satu keputusan yang Berarti di dalam Bapak mengambil sebuah keputusan, perlu ada saling kolaborasi, dan pertama harus identifikasi dulu ya Bapak, ya. masalahnya itu berat atau
perlu dimusyawarahkan dulu ya Bapak. Ya. Oke. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Biasanya sebelum itu saya undang ini teman-teman guru, setelah kami rapat, ada lihat situasi di sekolah, ada hal apa yang kita belum tuntas di sekolah, ada dari teman-teman guru ada yang punya pemikiran untuk membangun sebuah sekolah yang untuk nama baik sekolah perlu kita tingkatkan, sedangkan yang ini ya kita tinggalkan yang terbaik, yang baik itu bisa tingkatkan. Kalau yang ini kita harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan yayasan. Berarti Nah, masih sama seperti tadi ya Iya, Bapak, sama kita seperti tetap tadi. intinya koordinasi, Koordinasi, saling saling. berkoordinasi dan saling mendengarkan satu sama lain sehingga intinya keputusan yang kita ambil itu saling menguntungkan, tidak merugikan satu sama lain. Dua-duanya merasa untung begitu ya Bapak. Kita lanjut ya Bapak tentang pertanyaan yang berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Yang saya merasa efektif itu ada ini kita saling koordinasi antara kesiswaan, kurikulum, begitu juga dengan operator, misalnya masalah data siswa dan lain-lain. Ketika ya yang sering kali terjadi itu masalahnya di data siswa, kadang nicknya bermasalah, nama yang di kartu keluarga lain beda dengan di akta kelahiran. Itu juga menjadi dilema yang harus kami sama-sama hadapi dengan sama-sama dengan komite untuk mencari jalan keluar, panggil orang tua wali yang bersangkutan untuk bagaimana jalan keluarnya, untuk kami pendekatan dengan pemerintah setempat juga untuk cari solusi Bahan bakarnya Bapak atau berarti selama ini namanya kita di kampung pasti ada hal seperti Ya. itu banyak sekali yang terjadi dan itu merupakan dilema dan langkah yang sudah Bapak ambil memang harus kita berkoordinasi dari operator, mungkin lewat kesiswaan menyampaikan lagi kepada komite atau orang tua murid untuk bisa menindaklanjuti bagaimana solusinya. Ya, Pak. Kita lanjut lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Pada kasus-kasus kita mengambil keputusan ini ya namanya kita tinggal di suatu desa, daerah ya terkhususnya daerah terpencil, itu ya banyak dilema seperti kasus-kasus seperti siswa, itu paling banyak, sehingga kadang misalnya di kelas 1 berarti saya masih panggil dengan wali kelas untuk berkoordinasi dengan wali kelas, koordinasi langsung sama orang tua wali setempat. Biasanya orang tua wali kalau ke pasar juga pasti ikut anaknya juga bawa ke sana ya. Tantangan yang Nah, luar biasa tantangan ya, Bapak. Biasanya ya kadang mereka anggap sekolah itu biasa-biasa saja, mau pergi tidak, kadang sampai ya wali kelas ikut ke rumah juga ya anaknya watak karakter ya di kampung seperti itulah. Jadi tantangan itu ya banyak kita saling sabar untuk menghadapi. Jadi bukan hanya saya sendiri tetapi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah untuk mengambil keputusan. Berarti tantangan terbesarnya merupakan apa? Mungkin lewat kehadiran siswa, namanya di kampung pasti orang tua ke pasar ya ikut ke pasar, ada hajatan yang mungkin ke sana rame-rame dan itu mungkin merupakan
satu dilema yang mungkin kita harus pergi panggil juga nanti salah, mau suruh ke sekolah juga salah, semua serba ini ya Bapak. Ibu, yang ini saya yang paling dilema lagi itu seperti bahasa yang namanya di kampung. Iya. Itu bahasa daerah. Itu ada dua alternatif yang saya mau ambil dengan teman-teman guru. Kadang kita mau ambil keputusan yang ini, tetapi di aturan yang lain itu diharuskan untuk berbahasa Harus daerah, berbahasa daerah, berbahasa iya. daerah, bahasa ibu. Bahasa Bahasa ibu itu diharuskan. Kita mau paksa anak untuk mau belajar pakai bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari di sekolah. Namun di tuntutan kurikulum bahwa harus ada pakai bahasa ibu. Bahasa ibu. Jadi ya ini menjadi tantangan buat kami guru-guru yang ada di sekolah. Jadi kita ikuti saja alur yang ada, sehingga kadang saya punya istilah bahwa orang Jawa saja bisa pakai di sekolah pakai belajar bahasa Jawa, kenapa kita di Pandai tidak bisa belajar bahasa Pandai? Itu saja. Pengalaman yang luar biasa. Ya. Kita lanjut Bapak, pertanyaan berikut. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Seperti bentuk prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau menyangkut dengan kasus seperti itu, saya tidak punya jadwal tetap. Ketika misalnya ada masalah seperti itu, kalau misalnya masalah di akademik, saya nanti ini dengan kurikulum untuk bagaimana bisa jalan keluar. Kalau memang sampai tidak bisa atasi, ya itu langsung hari itu juga saya bisa langsung atasi untuk Berarti langsung diselesaikan secepatnya ya Bapak, sehingga tidak bisa merembes keluar ke masyarakat atau hal-hal yang baik Bapak. Itu seperti piket. Kalau memang pada hari itu kalau ini ya bisa lepaskan, difungsikan untuk menyelesaikan. Nanti kembali ke pokok-pokok yang bertugas ya. pada saat itu terjadinya masalah itu. Kalau misalnya di saat istirahat siswa ada ini baku ganggu, ada ini untuk gua berkelahi, ya itu berarti saya bisa ini di kesiswaan, bisa untuk mengatasi seperti hal-hal. Terima kasih. Kita lanjut Bapak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasa melibatkan siapa saja? Biasanya itu yang agak ringan, itu saya langsung ini ambil keputusan sendiri. Merasa bahwa itu agak berat, biasa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru-guru setempat untuk mengambil keputusan. Bahkan kadang seperti yang saya jawab pertama tadi, itu seperti dengan pemerintah setempat, bahkan sampai ini kalau masalah-masalah yang menyangkut seperti yang lain-lain itu pasti saya ini di kepala seksi dan lain-lain. Berarti secara internal terlebih dahulu, sampai kalau memang tidak bisa berarti kita melibatkan komite atau orang tua wali atau pemerintah setempat sampai ke pihak yayasan ya Bapak. Oke. Yang berikut Bapak masih ada yang terakhir nih. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Evaluasinya, refleksinya seperti apa? Kalau yang ini saya ambil, saya merasa bahwa merasa miliki dengan teman itu untuk sama-sama kita mengambil keputusan. Jadi saya merasa bahwa beban itu kita sama-sama pikul untuk sama-sama mengambil keputusan. Bahkan sampai hal-hal yang
paling intern bagi seorang pejabat yang namanya kepala sekolah, yang hal-hal intern itu yang mungkin tidak bisa saya sama-sama dengan bawahan, tetapi selain dari itu kita sama-sama selesaikan dengan teman-teman guru. Baik Bapak. Satu pengalaman yang sangat luar biasa hari ini saya bisa dapat, dan sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih Bapak sudah mau berbagi cerita dengan saya, berbagi pengalaman dengan saya. Semoga dari hasil wawancara ini bisa menjadi suatu ilmu baru buat saya atau pengalaman baru buat saya dalam mengemban tugas saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran ke depannya dengan lebih baik lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya.